Begitu tiba saatnya, Rasulullah menangis. Langsung sudah Ummu Salamah bingung. Tadi gembira, di satu keadaan menangis dengan cara tiba-tiba. Sudah berjalan waktu. Akhirnya keesokan harinya Sayyidah Ummu Salamah tadikan bertanya kepada sang suami, yaitu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku melihat sebuah kejadian yang sangat menggembirakan, tapi di sisi lain ada sebuah kejadian yang menyayat hatiku. Ketika engkau menimang-nimang cucu keduamu, engkau dalam keadaan gembira ria, apa gerangan yang terjadi? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketika itu turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan salam bahwasannya menyampaikan selamat atas kelahiran cucu Rasulullah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar gembira, memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengabari malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya bayi mungil ini yang baru lahir, cucu kedua Rasulullah, meninggalnya akan dalam keadaan yang sangat tragis. Meninggalnya dalam keadaan yang tidak layaknya kita persaksikan pada saat ini, yaitu sebuah pembantaian. Sayyidina Husain dalam beberapa riwayat, beliau meninggalnya dalam keadaan terpotong kepalanya, dalam keadaan terinjak-injak dadanya oleh kuda-kuda yang dipimpin oleh pasukan-pasukan umat Islam yang memang sudah haus dengan dunia. Itu yang terjadi. Akhir Rasulullah menangis. Dan saat itu ketika Ummu Salamah sudah mendapat penjelasan, Ummu Salamah diperintahkan oleh Rasul, tolong ambil botol isi dengan pasir, simpan botol ini baik-baik. Ketika botol ini tiba-tiba berubah menjadi darah, disitulah cucuku sudah meninggal dalam keadaan terpotong kepalanya. Tepat pada bulan Muharram, Sayyidina Husain meninggal dalam keadaan syahid. Dan beliau pun dijuluki oleh Rasulullah sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu para orang syahid, penghulu para pahlawan-pahlawan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan wal Husain Sayyidu Sababi Ahlil Jannah. Gelar yang lain adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pemuda ahli surga. Jadi ini kalau kita yang masih muda masuk surga, penghulunya, ketuanya, pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tidak lain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua yaitu muhasabah diri kita. Di akhir penghujung tahun ini mudah-mudahan kita selalu mengintrospeksikan diri kita, hal-hal yang kurang dari apa yang selalu kita amalkan dalam keseharian. Kita saat ini sedang krisis ekonomi, krisis budaya, krisis politik, krisis ilmu agama. Wabil khusus kita krisis dalam iman. Keimanan kita sekarang sudah terkikis oleh hal-hal yang berbau duniawi. Nauzubillah min dzalik, dan kita dalam keadaan husnul khatimah ke depannya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita memasuki bulan daripada bulan Muharram, kita selalu bergiat dalam belajar, lalu bergiat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.